Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Di episode kali ini gue bakal share mengenai pelajaran yang barusan gue dapatkan dari sebuah buku berjudul Mindset oleh Carol Dweck. Ya, Carol Dweck ini adalah profesor di bidang psikologi dan buku ini membahas tentang mindset tentunya. Sebetulnya hal yang bawa gue ke buku ini adalah perjalanan gue mempelajari tentang mindset, ya, terutama growth mindset. Jadi gimana gue mempelajari ini dimulai ketika gue mengikuti sebuah acara bootcamp, ya. Acara ini adalah acara pelatihan untuk menjadi developer di sebuah company, dan salah satu value dari company tersebut adalah growth mindset. Dan menurut gue pada waktu itu, wah menarik banget nih gitu, mindset untuk terus belajar, mindset untuk terus berkembang gitu, mindset untuk terus mengupgrade diri gitu, growth mindset. Dan gue baru tahu istilah itu pertama kali. Kemudian ketika gue mengikuti suatu pelatihan guru, jadi ada training untuk menjadi guru yang baik, itu diajarkan juga bahwasanya seorang murid itu punya satu dari dua mindset, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Nah, di situ termention lagi nih growth mindset. Wah, menarik nih, ternyata banyak juga yang membahas gitu. Hingga akhirnya gue sampai ke sebuah buku berjudul Mindset tadi oleh Carol Dweck. Di sini gue mempelajari tentang fixed mindset dan growth mindset serta aplikasinya gitu ya, penerapannya bagaimana. Dan buku ini buku bagus banget menurut gue. Silakan buat lu yang pengen mempelajari lebih jauh bisa baca bukunya langsung gitu ya, bisa dicari hardcover atau e-booknya. Dan buku ini adalah satu dari buku-buku yang menurut gue game changing lah, bagus banget gitu ya secara konten dan penyampaiannya. Nah, jadi di buku ini dibahas, tadi gue udah mention, ada yang namanya fixed mindset dan ada juga yang namanya growth mindset. Jadi orang-orang yang fixed mindset itu adalah orang-orang yang mudah menyerah, mungkin bisa termasuk ya gitu. Tapi orang-orang yang menganggap bahwasanya kemampuan, keterampilan, ability itu berasal dari lahir, jadi nature, bakat gitu ya. Jadi ada orang yang berbakat di matematika, ada juga orang yang berbakat di seni gitu, di bidang kreatif. Jadi emang ada orang yang berbakat di sana, itu orang-orang yang fixed mindset. Jadi mereka menganggap ability itu adalah bawaan lahir gitu. Sementara orang-orang yang di growth mindset merupakan orang-orang yang menganggap bahwasanya ability itu dikembangkan, dipelajari, dilatih gitu ya. Jadi orang-orang ini akan jadi lebih gigih gitu ya dalam nge-pursue sesuatu. Nah, itu perbedaan antara seorang fixed mindset dan growth mindset. Nah, karena banyak sekali perbedaannya, gue pengen mencoba mengurutkan ya, nge-list gitu ya. Dan akhirnya gue mendapatkan 7 buah perbedaan antara seorang fixed mindset dan juga seorang growth mindset. Nah, yang pertama kita mulai dari desire-nya dulu. Desire itu apa ya? Keinginan gitu ya. Jadi keinginan seorang fixed mindset adalah seseorang yang ingin terlihat pintar gitu ya. Seorang yang ingin terlihat jago. Makanya itu adalah seorang yang ingin terlihat apa ya? Jenius gitu. Jadi kalau misalnya seorang itu pasti kita punya teman gitu pas kuliah gitu yang dia nggak belajar gitu, tapi misalnya mau ujian nih gitu kan, dia nggak belajar atau belajar dikit gitu kan, tapi pas ujian nilainya gitu kan, nilainya tinggi gitu. Nah, orang-orang fixed mindset senang dilihat seperti itu gitu. Gue nggak punya effort banyak, gue nggak mengeluarkan waktu banyak untuk belajar, tapi gue tetap jago, gue tetap bisa ujian. Itu adalah orang-orang yang fixed mindset. Sementara orang-orang yang growth mindset, desire-nya itu keinginannya untuk belajar gitu. Jadi dia merasa pintar kalau dia belajar hal baru, kalau dia mencari tahu hal baru, kalau dia acquire keilmuan atau pengetahuan baru. Gitu. Jadi itu perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset yang pertama dari segi desire-nya. Kemudian dari segi belief, gitu ya.
Jadi seorang fixed mindset menganggap kepintaran itu, intelligence itu statis sifatnya ya. Dia ya udah, karena misalnya ada orang yang bawaannya yang terlalu pintar, ada yang agak lambat belajarnya, itu adalah bawaan lahir, seperti nature-nya dia. Ini belief ya, perhatikan bahwasanya belief itu akan memberikan kita mindset yang berpengaruh kepada behavior kita. Nanti gue bakal jelasin lebih lanjut. Tapi orang growth mindset justru menganggap belief-nya, jadi menganggap bahwasanya kepintaran atau intelligence itu berkembang. Jadi itu over time itu terus meningkat jika seseorang itu mau belajar. Nah, itu belief yang dimiliki oleh seorang fixed mindset dan growth mindset. Yang ketiga adalah tantangan, gitu ya. Jadi kalau ada suatu hal seperti puzzle atau riddle atau soal yang susah gitu, seorang fixed mindset lebih senang menghindari tantangan-tantangan, challenge tadi. Sementara seorang growth mindset dia lebih senang mengambil, gitu ya. Mungkin kita sering gitu kan main game atau main puzzle gitu. Ketika kita awal-awal masih mudah ya kan, masih yaudah gampang nih, jago gue berarti kan, bisa menghandle gitu, masih mudah. Tapi lama-kelamaan tingkat kesulitannya meningkat, makin sulit. Kira-kira semakin sulit itu kita semakin menghindari atau justru kita mengambilnya gitu ya. Nah, itu yang membedakan orang fixed mindset dan growth mindset. Jadi menghindari tantangan atau mengambil tantangan gitu, karena kita sadar kita bisa belajar lebih banyak dengan tantangan-tantangan itu. Gitu. Kalau tadi tantangan, sekarang obstacle atau rintangan ya. Yang keempat, jadi kalau fixed mindset lebih cenderung menyerah gitu ya. Perbedaannya apa kalau rintangan nih? Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, tiba-tiba ada tembok yang menghalangi gitu. Kayak misalnya ketika kita perlu belajar buat ujian gitu, ternyata ada sesuatu yang kita benar-benar susah banget pahamnya gitu ya. Kayak misalnya pelajaran yang sulit banget gitu ya. Kita akan langsung menyerah gitu kalau kita fixed mindset. Sementara kalau seorang growth mindset, dia persist gitu ya. Dia gigih, dia tetap mau mencoba dan bisa meruntuhkan si tembok itu tadi. Coba perhatikan ketika kita menghadapi suatu kesulitan gitu, apa yang ada di pikiran kita. Kalau orang fixed mindset, yang ada di belakangnya adalah I cannot do this gitu ya. Aku tidak bisa melakukan ini gitu ya. Sementara seorang yang growth mindset beda. Aku belum bisa melakukan ini. Nah, perbedaan kata itu signifikan sekali antara tidak dengan belum. Antara aku tidak bisa dengan aku belum bisa. Ya, aku tidak bisa berarti menganggap kita nggak bisa terus. Jadi tidak bisanya continue. Sementara aku belum bisa memberikan interpretasi bahwasanya aku akan bisa. Tidak sekarang, tapi nanti. Aku terus belajar sampai aku bisa. Nah, itu perbedaan antara orang fixed mindset dan growth mindset. Yang keempat dari segi rintangan. Jadi aku tidak bisa dengan aku belum bisa. Kemudian yang kelima adalah kesuksesan orang lain. Nah, kalau misalnya orang fixed mindset melihat kesuksesan orang lain, dia melihat itu sebagai kompetitor, sebagai ancaman, sebagai threat gitu ya. Karena ketika orang lain sukses, berarti dirinya kurang sukses dibandingkan orang lain. Orang lain lebih pintar, orang lain lebih jago, orang lain lebih diapresiasi orang. Nah, jadi dia merasa bahwasanya, wah, gua belum sepintar dia nih, gitu. Jadi gua kalah nih dari dia gitu. Jadi orang fixed mindset itu menganggap kesuksesan itu adalah menang kalah gitu ya. Nah, sementara orang yang growth mindset menganggap kalau ada orang yang sukses, wah, berarti ini opportunity. Berarti gue bisa belajar nih dari ini orang gitu. Apa insight yang bisa gue dapatkan? Apa yang bisa mendevelop diri gue? Apa yang bisa mengupgrade diri gue dengan memandang kesuksesan orang lain tadi gitu. Kemudian yang keenam adalah tentang kritik. Kalau orang yang fixed mindset, dia kalau dikritik, maka itu akan membuat dia depresi gitu ya. Akan membuat dia tertekan gitu. Bahwasanya, wah, gue ternyata nggak pintar coy, gue nggak cukup bagus, gue nggak cukup jago, karya gue nggak cukup baik gitu. Karena ada kritik-kritik menandakan bahwasanya karyanya itu defect gitu, si yang dilakukannya itu kurang gitu, kurang bagus, kurang pintar, kurang apalah gitu. Jadi itu hal yang poin penting menurut gue di sini, karena ada negatif feedback yang tidak dimanfaatkan. Sementara itu kalau orang growth mindset, dia kalau diberikan kritik, dia menganggap itu sebagai feedback ya.
Jadi feedback itu penting ya, karena itu bisa menilai kita dan bisa membuat kita mengevaluasi untuk kedepannya. Sehingga justru senang kalau orang yang growth mindset diberikan kritik. Sementara orang yang fixed mindset sedih gitu, kecewa gitu ketika diberikan kritik. Dan kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah orang fixed mindset itu menganggap usaha itu useless gitu. Jadi adalah orang-orang yang menganggap, wah ngapain juga belajar, toh akhir-akhirnya juga kagak ngerti gitu. Nah itu sering sekali dipahami oleh orang fixed mindset. Sementara orang growth mindset, effortnya itu adalah semakin besar dia berikan effort, maka dia akan semakin jago gitu ya. Terkadang rapid, terkadang lambat gitu, nggak masalah gitu. Tapi semakin banyak effort yang dikeluarkan, maka akan meningkatkan kompetensi, skill, semakin jago, semakin pinter si orang yang growth mindset ini. Nah jadi bagaimana kita memahami diri kita dari perbedaan-perbedaan tadi, kira-kira kita fixed mindset atau growth mindset sih? Nah, banyak orang yang menganggap dirinya growth mindset, padahal sebenarnya enggak. Pertama, gue pengen bilang, ini dimention juga ya di buku, bahwasanya fixed mindset dan growth mindset itu bukan biner 0-1 gitu ya. Tapi kita bisa jadi di tengah-tengahnya. Jadi kita mungkin sekian persen fixed mindset, sekian persen growth mindset itu bisa jadi. Ya, tapi ini kita bagi dua supaya simplifikasi saja. Kemudian, kita juga bisa memiliki fixed mindset dan growth mindset pada domain yang berbeda. Contoh, kalau misalnya dalam bidang organisasi dan pengembangan manusia, menurut gue itu growth mindset di diri gue. Gitu, karena gue merasa gue terus pengen banget belajar di sana, pengen belajar di sana, terus ingin berkembang gitu, ingin jadi orang yang lebih baik di domain itu gitu. Tapi misalnya dalam hal programming misalnya atau software development gitu, gue merasa diri gue adalah fixed mindset gitu, karena gue sering merasa wah diri gue ini nggak bisa gitu, diri gue ini nggak jago ngoding, nggak sulit gitu, sehingga itu yang akan memberikan stimulus terus ke behavior kita gitu. Jadi kita memandang itu udah nggak enak, wah ini udah sulit gitu. Jadi itu yang perlu sama-sama kita evaluasi dan kita perbaiki dari diri kita sendiri supaya kita lebih banyak growth mindset. Tapi tidak masalah, nggak harus semua di semua domain kita growth mindset. Pelan-pelan saja kita upgrade satu persatu gitu. Jadi bisa ya kita fixed mindset dan growth mindset sekaligus. Misalnya fixed mindset di domain A dan growth mindset di domain B. Nah, kita perlu memahami juga bahwasanya belief ya itu yang akan memberikan mindset kita. Belief itu yang akan membentuk mindset kita, entah itu fixed mindset atau growth mindset. Belief ini sendiri diperoleh dari pengalaman-pengalaman kita. Misal, ketika kita dulu masih sekolah gitu, atau ketika kita masih kecil, itu banyak environment kita yang mempengaruhi belief kita, entah itu positif ataupun negatif. Gitu. Coba ingat-ingat kembali ketika misalnya kita sudah ujian, anggap ujian semester, terus kita dapat nilai yang bagus, ya kan? Apa yang dibilang orang tua kita ke kita? Wah bagus nih, kamu memang anak yang berbakat gitu, kamu memang anaknya pinter gitu, bisa menyelesaikan soal-soal ujian ini, hasilnya bagus gitu kan? Atau justru orang tua kita, wah bagus sekali nih, semua kerja kerasmu ini membuahkan hasil gitu, si kerja kerasmu selama ini, kamu belajar sampai malam sehari-hari gitu, itu pasti melelahkan, itu pasti capek, itu pasti membosankan, tapi Bapak yakin kamu belajar banyak di sana gitu. Jadi hal itu akan mempengaruhi belief kita yang akan membentuk mindsetnya gitu ya. Jadi apakah orang-orang itu berfokus kepada proses atau pada hasil gitu, berfokus kepada proses atau kepada hasil. Kalau proses itu growth mindset, kalau hasil itu fixed mindset. Nah di situ akan membentuk diri kita sebagai seorang anak gitu, karena sebagai seorang anak kita mudah sekali menerima gitu ya, kita belum semikirin itu gitu, dan itu langsung sesederhana itu terinstal ke otak kita, mindset itu perlahan. Makanya kenapa parenting yang baik itu juga perlu gitu ya. Nah sehingga itu yang akan membentuk mindset dalam diri kita gitu. Oke. Jadi bagaimana sih cara kita bisa mendevelop growth mindset dalam diri kita? Kan pertanyaannya seperti itu. Kalau kita udah tahu perbedaan fixed mindset dan growth mindset, bagaimana cara kita mendevelop growth mindset dalam diri kita? Apa sih yang bisa kita lakukan? Gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita ya bisa
mencintai belajar gitu ya, love learn gitu ya. Jadi kita menyukai apa yang kita lakukan gitu. Mungkin ada beberapa tips dari bukunya. Yang pertama, kita harus percaya dulu terhadap diri kita bahwasanya kita bisa berubah. Karena banyak yang nggak bisa shifting, nggak bisa berubah karena meyakini bahwasanya tidak bisa berubah gitu ya. Jadi kalau menurut gue shiftingnya gini, pertama, yakin kita tidak bisa berubah, kemudian tidak yakin kalau kita bisa berubah, dan kemudian yakin kita bisa berubah. Loh, yang pertama sama kedua beda. Karena pertama kita seyakin itu kita nggak bisa berubah. Kalau yang kedua kita tidak yakin kita bisa berubah, jadi keraguan-keraguan gitu ya. Nah, kemudian baru yakin ketika kita bisa berubah gitu. Sehingga itu akan membantu kita untuk shifting ke growth mindset gitu. Nah, kemudian bagaimana kita tidak melihat kemampuan-kemampuan kita sebagai sesuatu yang perlu dibuktikan gitu, perlu ditunjukkan, perlu dipamerkan. Jadi kalau kita jago, ya udah, kita nggak perlu nunjukin ke orang kita jago, karena itu akan membangun fixed mindset gitu. Tapi lihatlah si pengetahuan kita, ability kita, kemampuan kita, keterampilan kita sebagai starting point dari pengembangan kita lebih lanjut. Oh, gue jago tapi udah di titik ini, berarti masih ada room for improvement, ada lagi yang bisa di-upgrade dari diri gue. Kemudian kita bisa tips selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan reframing ya, self-talk lah. Jadi kita omongin ke diri kita sendiri. Setiap saat kita menganggap diri kita tidak bisa melakukan sesuatu, wah, gue nggak bisa nih melakukan ini, gue nggak bisa nih matematika gitu, ganti menjadi belum bisa. Wah, gue belum bisa nih melakukan ini, gue belum bisa nih matematika, gue belum bisa nih menggambar dengan bagus. Jadi kita selalu mengganti apa yang kita tidak bisa menjadi kita belum bisa. Nah, itu sangat powerful banget, karena itu yang akan membuat kita, wah, ternyata gue akan bisa nih, gue bisa belajar lagi gitu. Jadi perubahan mindset itu bukan hanya tentang melihat, bukan gitu, bukan hanya tentang kita memilih sesuatu untuk kita pelajari gitu, tapi tentang melihat sesuatu dengan cara yang baru gitu ya. Ketika seseorang itu berubah menjadi growth mindset, mereka mengubah frameworknya. Jadi framework fixed mindset menjadi framework growth mindset. Framework fixed mindset adalah judge and be judged. Itu artinya berarti kita menilai dan dinilai orang lain, gitu ya. Jadi ketika fixed mindset, kita menilai orang lain pintar dan orang lain menilai kita pintar atau tidak pintar, gitu. Jadi kita lebih ke menilai orang, gitu ya, kalau fixed mindset frameworknya. Sementara kalau growth mindset itu learn and help learn. Jadi kita belajar dan orang lain membantu kita belajar. Gue ulangi. Jadi kalau orang fixed mindset, kita ke diri kita melihat bahwasanya kita itu menilai kita itu pintar, dan kritik dari orang lain, tanggapan dari orang lain akan memberikan kita nilai bahwasanya kita ini pintar atau tidak pintar. Oke. Sementara kalau growth mindset frameworknya adalah kita ini memandang diri kita belajar, ya, sebagai seorang pembelajar, dan orang lain menilai diri kita, entah itu komentar positif ataupun kritik, itu untuk membantu diri kita belajar. Jadi menilai dan dinilai menjadi belajar dan dibantu belajar, gitu. Jadi itu cara kita untuk bisa mengubah mindset kita dari fixed mindset ke growth mindset. Tentu masih banyak lagi insight-insight yang bisa didapetin dari bukunya. Di situ juga banyak membahas tentang berbagai penerapannya. Ada 4 bab khusus itu untuk penerapannya. Ada penerapan growth mindset di sports, olahraga, terus di relationship, di hubungan, terus kemudian di teaching, coaching, dan parenting, gitu ya. Jadi sebagai seorang guru atau sebagai seorang orang tua, dan juga ada mindset di bisnis, gitu ya. Jadi bagaimana growth mindset di pengembangan bisnis, gitu. Jadi banyak contoh-contoh aplikasinya, dan menurut gue ini relevan untuk semua orang, gitu. Buat yang mau belajar bagaimana bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, gue sangat merekomendasikan buku mindset ini dari Carol Dweck. Oke, sekian saja buat episode kali ini. Semoga bisa membantu dan kita semua bisa lebih ke growth mindset, dan kita bisa terus menjadi seorang pembelajar yang terus belajar. Oke, sekali lagi thank you banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.